A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Ya baik, akan saya coba jabarkan ya, dari ta'awudz lalu kemudian basmalah. Baik, untuk ta'awudz ketika pengucapan huruf awal itu hamzah a, itu harus jelas, tidak boleh seperti diseret a'u tapi a'u a'u. Nah kemudian itmamul harokatnya disempurnakan, a dibuka kedua rahangnya seperti orang menguap ya, a'u a'u, lidah dalam keadaan rohah ya, dalam keadaan istirahat ya di bawah. A'udzu, a'u, huruf ain di wastul halq atau di tengah lidah harus dalam kondisi tidak boleh masuk ke al-khayshum saat pelafalannya, bersih dari al-khayshum. A'u, tidak a'u tapi a'u ya. Cara simple gitu ya untuk mengecek apakah bacaan kita tuh bersih dari al-khayshum atau tidak, tinggal dipencet hidungnya atau dipencet lepas itu akan akan terlihat sekali bedanya antara bunyi yang bersih dari al-jauf dengan bunyi yang masuk ke al-khayshum atau ke rongga hidung ya. Kalau yang masuk ke rongga hidung tuh biasanya hidungnya itu bergetar, kemudian bunyinya pun akan berubah ketika dipencet gitu ya. Baik. A'udzu, ketika dzal ya, dzu di sini berharokat dhammah, maka sempurnakan itmamul harokat dhammah. Dengan cara apa? Dimonyongkan bibirnya seperti orang hendak bersiul. Ya, seperti orang hendak bersiul. Menyisakan rongga sebesar ujung kelingking ya, kira-kira seperti itu. Kemudian bunyinya lurus ke depan. Kemudian pangkal lidah naik ya. A'udzu, tidak a'udzu, dzu, tapi dzu ya, sempurnakan. A'udzu billahi, bi, sempurnakan pemula harokat kasroh. Bi, itu tengah lidahnya terangkat ke langit-langit seperti kita ingin membunyikan makhraj huruf ya. Ya, karena memang kasroh itu adalah anak dari huruf ya. Nah, jadi ya itu adalah induknya, sedangkan kasroh itu adalah anaknya ya. A'udzu bi. Kemudian ada sedikit rongga atau celah sedikit ya. Ada jarak ya antara gigi atas dan gigi bawah. A'udzu billahi, la. Lam di sini kita tempelkan di mahrajnya, yaitu di mana, di ke-8 gigi depan atas ya, sampai gigi al-dhahik atau yaitu gigi geraham awal atau gigi geraham depan ya. Di situ kita sampai di hafatul lisan bagian depan atau bagian adna, atau disebutnya tepi lidah bagian depan itu seperti tapal kuda atau C gitu ya. Itu direkatkan ke bagian gusi dari 8 gigi atas itu ya, sampai ke gigi al-dhahik ya, jadi ke depan ke bagian gusinya. Ada yang mengatakan kalau untuk gigi al-dhahik itu kena giginya, nah itu baru bunyinya betul seperti itu. Baik, dzubillahi, nah hati-hati dengan hi-nya. Di sini mahraj di sini kalau orang Indonesia biasanya menyebutnya sebagai hak besar. Itu kurang tepat gitu ya. Itu disebut ya sebagai ya hak saja, hak. Lebih tepat tuh hak yang afshal hak atau hak yang
pangkal tenggorokan ya, jadi nggak boleh keseret karena dia memang H itu dia rawan hilang atau rawan samar suaranya karena memang dia memiliki sifat khofa ya, sifat khofa atau sifat penyakit di mana sifat tersebut tidak boleh muncul ya pada saat di pelafalan. Jadi billahi tidak billahi tapi hi jelas di makhrajnya. A'udzu billahi minasya. Hati-hati di sini ada sifat tafashi pada shinnya. Di situ sifat shinnya adalah tafashi. Jadi harus jelas tafasinya di situ kita tunaikan secara double ya atau ganda karena di situ dia tasdid. Minasya tidak boleh kita sebutkan minasya tapi minasyai. Nah, kemudian di sini ketemu dengan ya sukun. Di sini shinnya berharokat fathah sedangkan ya-nya berharokat sukun, maka di sini terdapat hukum lin. Nah, di sini lin minasyaitoni. Tidak boleh kita baca minasyaitoni tapi minasyaitoni. Ada seperti ayunan untuk menunaikan sifat lin atau rokhwah dari ya sukun tersebut ya. Minasyaito. Po itu huruf-huruf isti'la atau huruf-huruf yang tebal. Kita bunyikan tetap fathah tapi tebal saja. Tidak boleh berubah menjadi seperti huruf O. Minasyaito tidak to tapi po. Nah gitu ya. Tetap itobako dengan cara menggaungkan atau menggemakan suara ke atas langit-langit. Ditabrakkan ke langit-langit atau gua mulut gitu ya. Minasyaitoniro. Nah di sini niro hati-hati. Ini jangan sampai miring ke jangan imalah jadi minasyaitonir ne tapi niro. Kemudian masuk ke ro tasydid di sini karena dia berharokat fathah, maka di sini tebal tafkhim. Syaitoniro tidak nir tapi niro tebal ya. Nirojim. Nah, di sini nirojim. Di sini jimnya kita tunaikan sifat syidahnya kuat. Arojim, jim. Nah, ketika sampai ke mim mim sukun yang di akhir itu tunaikan sifat tawasudnya. Jim, tidak jim, tidak tapi jim. Ada nah di akhirnya. Itulah sifat tawasud ya. Lanjut kemudian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi ketika mengucapkan itmamul harokat kasroh, dinaikkan pangkal tengah lidahnya ke mahraj huruf ya. Bismi. Jelas baknya itu tidak boleh kita seret atau seperti seperti menghilang. Bismillah, tapi bismi. Kemudian sinnya di sini ada sifat sofir. Harus dijelaskan. Tajam. Sofir itu tajam, suara yang sangat tajam ya, berasal dari ra'sul lisan atau ujung dari ujung lidah, ujung dari kepala lidah. Jadi tepatnya ya kepala lidah lah ya, pokoknya ujung kepala lidah. Jadi bis tidak bis tapi bis. Jadi lancip sekali bunyinya. Jadi hanya mengenai kepada kurang lebih hanya mengenai 2 gigi seri yang bawah ya. Kemudian bismillahi di sini sebelum lafaz jalalah itu, sebelum lafaz jalalah itu ada huruf berharf kasroh, berarti dibacanya tarkik ya. Bismillahi hiro. Nah, seperti tadi kasusnya tadi yang ta'awudz, maka dibaca tebal karena di sini ro-nya berharokat fathah. Bismillahiro ya. Tidak bismillahir tapi hiro tebal ya. Nah, di sini hati-hati pas roh, jangan sampai haknya ikut tebal. Hak tengah lidah ya atau hak wastul halq. Jangan sampai bismillahirroh tapi roh ya. Rohnya tebal, roh haknya tipis. Enggak boleh roh tapi
Roh, nah haknya tipis, istifal. Ar-Rahmanir-Rahim. Hati-hati di sini. Mai jangan sampai ikut tebal karena di sini ro-nya tebal ya. Jangan sampai ikutan tebal. Jadi Bismillahirrahmanir. Tebal lagi niro. Ninya tipis tapi masuk ke ro langsung dia tebal. Niro, tidak nir. Tidak nir tapi niro. Nirohim. Him di sini mad adid disukun 4 atau 2 atau 4 atau 6 harokat. Biasanya saya memakai 4 harokat. Rohim. Nah, di sini ada tawasud mim lagi. Ditunaikan. Seberapa panjang tawasudnya itu ya berdasarkan dari hasil talaki dengan guru ya, tidak bisa disebutkan bakunya itu berapa panjangnya, 1 ketuk 2 ketuk, tidak, karena sifat-sifat itu dengan feeling gitu ya. Biasanya kita akan tahu sendiri dari berdasarkan pembiasaan dari yang kita dengar dari guru kita gitu ya.